Bab 1018, Alan Qin mati. Di sekitar Jerry Yang, ada sekelompok master dari garis keturunan keluarga Qin yang berdiri dengan bangga. Mereka mengucapkan selamat kepada Kenneth saat ia mencapai setengah langkah menuju ke alam dewa, sementara Alan Qin sedang diserang oleh 8 master alam raja tahap akhir. Jerry Yang, meskipun aku harus menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Teriak Alan Qin mengamuk dengan marah dan wajahnya penuh dengan ketidakpuasan. Jerry yang sebenarnya bisa dengan mudah membunuhnya, tetapi dia hanya melukainya dan kemudian menyerahkannya kepada 8 master bawahannya. Ini adalah penghinaan terbesar baginya, jika bukan karena dia masih memiliki sedikit harapan, dia sudah memilih untuk bunuh diri. Apapun makhluk jahat itu, di hadapan kekuatan mutlak, semuanya hanyalah angan-angan. Ujar Jerry yang melihat Alan Qin yang penuh darah dengan acuh. Pada saat ini, orang-orang dari keluarga Qin tampak gelisah dan takut. Alan Qin jelas berada di ambang kematian dan hampir dibunuh oleh 8 master. Setelah Alan Qin tewas, orang-orang dari faksi Alan Qin mungkin akan menghadapi masa sulit. Semua orang memiliki rahasia mereka masing-masing. Apa yang kalian semua lihat? Ayo serang dia, begitu aku mati. Kalian pasti tidak akan selamat. Alan Qin tidak dapat menghadapi 8 master alam raja tahap akhir ini sendiri, jadi dia marah kepada master dari faksinya. Namun, sebagian besar master dari faksi Alan Qin ini tidak bergerak sama sekali, bahkan tidak menghiraukan Alan Qin. Pemimpin muda, karena Alan Qin telah membunuh orang tuamu, maka hari ini, darahnya harus menghapus dendam untuk mantan pemimpin keluarga kami. Dulu kita tidak tahu kebenaran, tapi sekarang kami siap mengabdikan diri padamu dan berharap kamu bisa melupakan masa lalu yang buruk dan memberi kami kesempatan. Beberapa anggota garis keturunan keluarga Qin tiba-tiba datang ke depan David Qin. Mereka berlutut dan memohon dengan suara sedih. Kami bersedia mengakuimu sebagai pemimpin keluarga Qin. Pada saat yang sama, orang-orang dari faksi Alan Qin berlutut di depan David Qin dan berbicara dengan semangat. David Qin bingung, dia sama sekali tidak pernah berpikir untuk menjadi pemimpin keluarga Qin. Hanya saja, mimpi buruk dikunci dalam kamar selama puluhan tahun terus menghantuinya. Dia hanya ingin melihatnya sekali lagi, berharap bisa mengakhiri mimpi buruk itu, tanpa pernah membayangkan bahwa setelah kembali ke keluarga Qin, segala hal ini akan terjadi. Pada saat ini, bahkan Jeffrey Qin dan teman-temannya yang semula berniat mendukung David Qin setelah kematian Alan Qin juga sangat bersemangat. Meskipun David Qin hanyalah seorang manusia biasa, tapi mereka memiliki kekuatan bela diri. Selain itu, David Qin didukung oleh sosok seperti Jerry Yang, seorang master bela diri yang kuat. Siapa lagi yang berani menyentuh keluarga Qin? David, ayahmu sebenarnya adalah pemimpin keluarga Qin. Jika bukan karena Alan Qin, mungkin ayahmu sudah mewariskan posisi pemimpin keluarga padamu. Jeffrey Qin berkata dengan serius, jika kamu adalah putra dari kakak, maka kamu memiliki hak mewarisi posisi pemimpin keluarga. Tolong terima tawaran ini. Kami akan selalu mendukungmu untuk membawa keluarga Qin menuju masa depan yang lebih gemilang. Kemudian, hanya kamu yang pantas mewarisi posisi pemimpin keluarga Qin. Angguk Kenneth. Selain Alan Qin yang masih berada dalam serbuan, semua orang dalam keluarga Qin, tanpa terkecuali, telah menyatakan dukungannya untuk mendukung David Qin menjadi pemimpin keluarga Qin. Jerry yang juga merasa sedikit terharu. Bahkan dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari nanti, ayah mertuanya yang tulus ini akan memiliki kesempatan menjadi pemimpin sebuah keluarga elit di kota raja. Aku tidak bisa menerimanya. Tepat ketika semua orang mengharapkan David Qin akan menerima tawaran itu, tiba-tiba David Qin menggelengkan kepalanya. Bagiku, bisa kembali ke keluarga sudah merupakan suatu kehormatan besar. Bagaimana mungkin aku bersaing untuk menjadi pemimpin keluarga Qin? Ujar dia dengan nada merendahkan diri. Aku hanyalah manusia biasa. Bahkan di keluarga Qin, siapa saja bisa dengan mudah membunuhku. Jika aku menjadi pemimpin keluarga Qin, tidak hanya akan memberikan tugas keamanan besar pada keluarga Qin, tetapi juga akan membuat orang lain mengejek kita karena tidak memiliki orang yang lebih layak. Selain itu,
aku sudah terbiasa menjadi manusia biasa. Melihat kedua putriku bahagia dan bisa menghabiskan waktu dengan cucuku sudah cukup bagiku. David Qin tiba-tiba tersenyum bahagia, dia tidak berniat menjadi kepala keluarga Qin dan tidak ingin meninggalkan kota Yan. Menurutku, jabatan pemimpin keluarga baru Qin seharusnya diwarisikan ke paman kedua. David Qin tiba-tiba menatap Jordi Qin, paman adalah garis keturunan Qin yang paling murni dan juga saudara laki-laki ayahku, hanya kamu yang paling berhak mewarisi pemimpin keluarga Qin. Ujar dia serius. Jordi Qin segera menggelengkan kepala, bagaimana mungkin? Menurut tradisi keluarga Qin, jabatan pemimpin keluarga harus diwariskan secara turun-temurun. Jika ayahmu sudah tiada, maka tugasnya seharusnya diambil alih olehmu. Awalnya Jerry yang tidak ingin campur tangan dalam urusan keluarga Qin, tetapi dia sadar bahwa David Qin tidak ingin menjadi pemimpin keluarga. Aturan adalah sesuatu yang mati, tapi manusia adalah makhluk hidup. Kupikir jika keluarga ingin kuat, orang yang kompeten harus mengambil alih. Ayahku bukanlah orang ilmu bela diri dan sudah 50 tahun tidak tinggal di keluarga Qin. Bagi keluarga Qin, dia tidak memiliki jasa. Membiarkan dia menjadi pemimpin keluarga tidaklah pantas. Poin utama lainnya, kami juga tidak ingin meninggalkan ayah mertuaku sendirian di keluarga Qin. Tatapan Jerry yang tiba-tiba jatuh pada Jordi Qin, jadi, keluarga Qin akan diserahkan kepadamu, tuan kedua. Mendengar perkataan Jerry Yang, David Qin meliriknya dengan rasa terima kasih. Jordi Qin dan yang lainnya saling pandang. Mereka ingin mempromosikan David Qin menjadi kepala keluarga, tetapi ditolak. Namun, karena Jerry yang sudah bicara, tidak pantas untuk mendorong David Qin lagi. Baiklah, jika begitu, untuk sementara waktu, aku akan mengambil alih jabatan pemimpin keluarga. Tetapi posisi ini akan selalu menjadi milikmu, David. Jika suatu hari kamu ingin kembali, aku akan mengembalikan posisi ini padamu. Ujar Jordi Qin dengan tulus. Baik, angguk David Qin tersenyum. Aku belum mati, kalian sudah tidak sabar ingin memilih pemimpin keluarga baru. Alan Qin mendorong seorang master dengan satu pukulan, matanya merah darah, menatap tajam pada Jordi Qin dan yang lainnya. Barang siapa berbuat zalim, akan binasa oleh perbuatannya. Selama bertahun-tahun, kamu melakukan banyak perbuatan zalim, hari ini kamu harus mati. Ujar Jordi Qin menatap tajam pada Alan Qin dengan niat membunuh. Kamu ingin membunuhku? Tanya Alan Qin tertawa gila, ia menendang seorang master dan segera berlari menuju Jordi Qin. Aku akan membunuhmu dulu. Suara angin menerpa saat sosok tiba-tiba melesat. Swoosh. Detik berikutnya, tubuh Alan Qin seakan-akan terkena hantaman truk berat, dia langsung memuntahkan seteguk darah dan terpental. Itu adalah Kenneth. Dia melihat Alan Qin dengan tatapan dingin dan berkata dengan tegas, kamu hidup selama 50 tahun lebih, sudah seharusnya kamu mati. Dalam serangan 8 Master Alam Raja tahap akhir, Alan Qin sudah diambang kehancuran, ditambah Kenneth baru saja mencapai setengah langkah ke alam dewa, dengan satu serangan, bagaimana mungkin Alan Qin bisa bertahan? Alan Qin membelalakan matanya dan meninggal. Seluruh keluarga Qin, hening sejenak. Hati-hati. Tepat pada saat itu, seekor cacing gu hitam meluncur keluar dari mulut Alan Qin, seperti kilat hitam menuju Kenneth. Bersambung. Bab 1019, Tono Liu dari kota Miao. Kenneth tidak menyangka Alan Qin sudah mati dan cacing gu muncul dari tubuhnya dan menuju padanya. Kecepatan cacing gu terlalu cepat sehingga Kenneth sama sekali tidak punya kesempatan untuk bereaksi. Dalam sekejap, sebutir batu kecil ditembakkan dan mengenai cacing gu yang hitam pekat dan tiba-tiba terjatuh ke tanah. Baru pada saat itu Kenneth tersadar. Yang memberikan peringatan tadi adalah Jerry Yang, orang yang menembak cacing gu dengan batu juga Jerry Yang. Tuan Yang, kamu telah menyelamatkan hidupku lagi. Ujar Kenneth dengan rasa terima kasih. Jerry yang menggelengkan kepala, itu hal kecil. Tiba-tiba, ini cacing apa?
kenapa masih hidup? Ujar Stephen Wu dengan wajah terkejut sambil menatap cacing Gu yang berwarna hitam pekat. Dia bahkan sudah mengangkat kakinya dan hampir menginjaknya. Tunggu, ujar Jerry yang segera menghentikan tindakannya. Tuan muda, apakah kamu kenal cacing ini? Stephen Wu tidak menginjak cacing itu, melainkan bertanya dengan penasaran kepada Jerry Yang. Jerry yang mengangguk, ini adalah cacing Gu yang hanya ada di kota Miao. Aku pernah melihat jenis cacing Gu ini di kota Raja Guan sebelumnya. Ujar dia serius. Batuku tadi, bahkan jika itu ditembak oleh seorang master setengah langkah ke alam dewa, akan menembus tubuhnya. Namun, cacing Gu ini masih hidup setelah terkena tembakan. Setelah mendengar ucapan Jerry Yang, orang-orang baru menyadari dan wajah mereka terpana dengan rasa kaget. Semakin kuat seseorang dalam ilmu bela diri, semakin kuat kekuatan fisiknya. Jerry yang menyatakan bahwa batu yang ditembakkan tadi bisa menembus seorang master setengah langkah ke alam dewa. Namun cacing Gu ini masih hidup setelah kena tembakan. Itu artinya kekuatan cacing Gu ini lebih kuat daripada master setengah langkah ke alam dewa. Apakah ini berarti kekuatan cacing Gu ini telah mencapai tingkat alam dewa? Pikiran itu terlintas di pikiran para master terbaik keluarga Qin dan mereka semua terkejut. Aku merasakan sesuatu yang aneh pada Alan Qin sebelumnya. Dia hanya memiliki kekuatan alam Raja Puncak dan itu juga tidak stabil. Tapi tiba-tiba, dia melepaskan kekuatan setengah langkah ke alam dewa dan alam dewa. Ternyata dia dikendalikan oleh seorang ahli sihir dan kekuatannya diaktifkan oleh cacing Gu. Ujar Jerry yang tiba-tiba mengerutkan kening dengan wajah murung. Masalah ini kembali terkait dengan kota Miao. Tuan Yang, apakah kamu mengatakan bahwa Alan Qin dikendalikan oleh ahli sihir? Tanya Jordi Qin kepada Jerry yang dengan wajah terkejut. Jerry yang mengangguk, ketika di kota Raja Guan, aku melihat banyak keluarga terkemuka menemukan para master kota Miao. Ahli sihir kota Miao bisa mengendalikan seseorang atau mengaktifkan kekuatan seseorang dengan sihir cacing. Namun hal ini akan sangat merusak tubuh orang yang dikendalikan. Apakah kamu mengatakan Alan Qin juga terpaksa melakukannya? Dia terkena ilmu santet kota Miao dan itulah mengapa dia berubah seperti sekarang. Tanya Jordi Qin dengan penasaran. Jerry yang menggelengkan kepala, tidak mungkin. Jika aku tidak salah, dia memiliki hubungan dengan salah satu kekuatan teratas dari kota Miao. Untuk meningkatkan kekuatannya, dia memilih jalur yang salah dan terlibat dalam hal ini. Setelah mendengar ini, semua orang terdiam. Tiba-tiba, tapi, Tuan Muda, jika kita tidak bisa menginjak cacing ini, bagaimana kita bisa menghancurkannya? Tanya Stephen Wu. Kita bisa membakarnya dengan api. Jerry yang menjawab, hanya dengan api, kita bisa membunuhnya. Konon kabarnya setiap cacing Gu memiliki banyak cacing Gu di dalam tubuhnya. Jika kamu menginjak mati akan ada lebih banyak cacing Gu yang muncul. Jika tidak dibersihkan sepenuhnya, itu akan membawa bahaya besar bagi keluarga Qin. Setelah mendengar ini, semua orang terkejut dan mundur. Mereka takut terlalu dekat dengan cacing Gu. Tidak lama kemudian, seorang pelayan membawa obor dan melemparkannya ke cacing Gu. Terdengar suara berderak. Cacing Gu meronta dalam api yang membara selama beberapa saat sebelum akhirnya mati. Semua orang merasa lega, sebuah cacing Gu dengan kekuatan tubuh yang sebanding dengan master alam dewa sangatlah menakutkan. Sementara itu, di kota Miao yang jauh dari sana, di dalam sebuah perkebunan. Seorang tetua yang sedang duduk di bawah gazebo sambil minum teh tiba-tiba tersedak, darah keluar dari mulutnya dan tubuhnya terasa seperti mendapat pukulan berat, bahkan wajahnya memucat. Guru, seru sesosok parubaya dengan kaget. Ia segera mendekati tetua itu dan menopangnya. Guru, apa yang terjadi padamu? Wajah tetua itu berubah menjadi mengerikan. Ia menggertakkan gigi dan berkata dengan marah, beraninya seseorang membunuh cacing Gu milikku. Tak peduli siapapun itu, mereka harus mati. Ketika mendengar ucapan Tono Liu, sosok parubaya itu terkejut. Guru, apakah kamu mengatakan bahwa ada seseorang yang berhasil melawan sihirmu? Tono Liu menganggukkan kepala,
tatapan tajam penuh dendam jatuh pada sosok Parubaya itu. Sekarang, pergilah ke rumah keluarga Qin di kota Raja Chao. Aku ingin tahu siapa sebenarnya orang yang berani membunuh cacing gu milikku. Baik, Guru. Sosok Parubaya itu segera menjawab, aku akan segera pergi ke rumah keluarga Qin di kota Raja Chao. Setelah sosok Parubaya itu pergi, mata Tono Liu sedikit menyipit, sepertinya, ada beberapa tokoh kuat di luar kota Miao. Mungkin, sudah waktunya aku menjelajahi dunia luar sana. Tono Liu berkata pada dirinya sendiri, pengawal. Seru dia. Guru. Sosok Parubaya lainnya muncul dengan penuh hormat. Beritahu Raja Bai, katakan bahwa aku setuju untuk membantu mereka mengatasi Master Alam Dewa di luar sana. Ujar Tono Liu. Baik, Guru. Jawab sosok Parubaya itu pergi. Di sisi lain, di rumah keluarga Qin di kota Raja Chao. Jordi Qin resmi mengambil alih posisi pemimpin keluarga dan disaksikan oleh Jerry Yang. Saat ini, Kenneth telah mencapai setengah langkah menuju ke alam dewa. Dengan adanya dia di keluarga Qin, tidak ada yang dapat menggoyahkan posisi Jordi Qin. Tidak peduli apakah itu anggota keluarga Qin atau Raja Chao sendiri, mereka tidak bisa mengancam Jordi Qin. Raja Chao hanya memiliki kekuatan alam Raja Puncak, sementara Kenneth telah mencapai setengah langkah menuju ke alam dewa dan dengan sedikit latihan dalam seni bela diri, dia bisa mencapai alam dewa yang legendaris. Jerry Yang, apakah maksudmu jika Alan Qin dibunuh, para master dari kota Miao akan datang? Di ruang rapat kecil keluarga Qin, petinggi keluarga Qin, termasuk Jerry yang berkumpul. Jerry yang sendiri yang memanggil mereka untuk pertemuan ini. Jerry yang menganggukkan kepala, sekarang, aliansi keluarga kerajaan telah terbentuk dan memiliki niat untuk bergabung dengan kekuatan kota Miao dan ikut campur dalam perselisihan kota Yan. Banyak kekuatan di kota Miao sudah lama ingin turun tangan di dunia manusia dan ketika menemukan cacing gu dalam tubuh Alan Qin, itu menunjukkan dia telah bersekongkol dengan kekuatan kota Miao. Sekarang setelah Alan Qin mati, ini akan merugikan mereka. Mereka pasti akan mengirim master untuk menangani situasi ini dan mereka pasti sangat kuat, setidaknya berada di alam Raja Puncak, bahkan mungkin setengah langkah menuju ke alam dewa. Setelah mendengar penjelasan Jerry Yang, wajah para anggota keluarga Qin berubah drastis. Saat ini, satu-satunya master setengah langkah menuju ke alam dewa di keluarga Qin adalah Kenneth, yang baru saja mencapai tingkat ini dan masih tidak stabil. Jika kota Miao benar-benar mengirimkan seorang master setengah langkah menuju ke alam dewa, maka Kenneth mungkin tidak akan mampu melawannya. Tuan Yang, kamu tidak boleh mengabaikan keluarga Qin. Salah satu petinggi keluarga Qin berkata, tanpa perlindungan Tuan Yang, keluarga Qin bisa dalam bahaya. Jordi Qin juga berkata dengan serius, Jerry Yang, karena kamu telah memanggil kami untuk membicarakan hal ini. Kamu pasti tidak akan meninggalkan kami begitu saja, kan? Dulu, Jerry Yang mungkin akan mengabaikannya. Tapi sekarang, keluarga Qin sudah dibersihkan dan sekarang keluarga Qin adalah keluarga David Qin. Bagaimana bisa dia tinggal diam begitu saja? Kalian semua tidak perlu khawatir, karena aku sudah datang, tentu saja aku tidak akan berdiri di samping. Ujar Jerry yang serius. Para petinggi keluarga Qin merasa lega mendengar perkataan Jerry Yang. Bersambung.